Shalom, di saya Nyonya Susana Matapere. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Saya akan memberi kesaksian tentang bagaimana sembuhnya saya dari sakit penyakit penjempitan saraf. Awalnya rasa sakitnya itu dari pinggul kanan sampai pada kaki kanan. Selama 3 bulan saya alami sakit itu di rumah. Karena tidak tahan saya ke dokter umum. Ketika sampai dokter umum, dokter bikin rujukan untuk ke dokter saraf. Ketika saya sampai ke dokter saraf, saya ditahan untuk rawat nginap. Besok harinya dokter periksa dan dokter ambil langkah untuk harus operasi ke Makassar. Tapi suami saya tidak mau. Dia bilang biar aja kita berobat di rumah. Suami saya punya pemikiran harus kita dengan hamba Tuhan dulu. Kita harus percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Dan saat itu saya di rumah sakit, saya tidak bisa jalan. Sama sekali mau ke kamar mandi saja, 2 orang harus pegang, saya tidak bisa jalan sendiri. Puji Tuhan dengan adanya hamba Tuhan, kita ada dalam doa dan jamahan. Hamba Tuhan berdoa dan menjamah pinggul saya yang sakit. Di situ saya merasa kuasa Tuhan nyata. Dan saya percaya dengan iman yang sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kesembuhan saya itu rasa benar-benar ada kuasa Tuhan. Setelah doa dan jemahan dari hamba Tuhan, saya langsung gerakan untuk turun dari tempat tidur. Puji Tuhan, saya bisa jalan sendiri. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi saya sendiri. Saya percaya bahwa Tuhan benar-benar tunjukkan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan itu terjadi dalam sakit penyakit saya. Dan saya sembuh sampai saat ini. Bukan saja penyakit penjempitan saraf, tapi saya juga dialami tumor ganas pada payudara sebelah kanan. Waktu merasa ada benjolan, saya ke dokter umum. Di situ dokter umum juga bikin rujuk ke dokter bedah. Setelah saya ke dokter bedah, dokter bilang harus diangkat karena benjolan, biar tahu penyebabnya apa. Saya konsultasi dengan anak-anak, ya saya cuma bisa berdoa kepada Tuhan, serahkan semua kepada Tuhan. Dan saya menjalani operasi. Pertama itu hasilnya dikirim ke Makassar. Kemudian kembali lagi hasil itu saya terima. Saya mengalami tumor ganas pada payudara sebelah kanan. Di situ setelah saya selesai operasi, saya kembali ke rumah, saya teringat akan hamba Tuhan. Saya langsung kontak sama hamba Tuhan, saya jalani doa dan jemahan dari hamba Tuhan. Dan puji Tuhan selama 2 tahun, saya tidak merasakan kesakitan. Kemudian pada tanggal 26 Februari, saya merasa kesakitan itu timbul. Rasa seperti saya kenal strom. Di situ saya melihat di payudara kanan saya ini bengkak dan merah sekali. Sakitnya itu tidak bisa ditahan. Saya ke dokter bilang harus operasi angkat. Saya bilang, iya dok, kita harus konsultasi dulu sama keluarga. Bagaimana keputusannya baru kita kembali. Kita dari dokter dalam perjalanan pulang, suami saya teringat akan hamba Tuhan. Suami saya bilang kita kembali cari hamba Tuhan. Kita kembali, saat itu hamba Tuhan lagi ada mau keluar. Jadi hamba Tuhan ulurkan waktu, 2 hari kemudian baru Usi bisa ketemu dengan saya. Tapi itu kita jalani pergumulan, minta waktu hamba Tuhan, minta Tuhan kasih waktu untuk ada sama-sama dengan saya. Ketika saya kembali, puji Tuhan, hamba Tuhan punya waktu untuk saya. Dan di situ kita mulai jalankan doa dan jemahan. Namun di situ saya percaya sungguh bahwa ada kuasa Tuhan juga untuk saya. Saya percaya itu. Dan kemudian selama berjalannya waktu, doa dan jemahan selama 3 hari. Di situ saya langsung rasa lemas dan tidak kuat lagi, tapi saya tetap percaya Tuhan. Karena saya tidak bisa tidur dari malam sampai pagi setiap hari. Di situ saya lemas. Dan ibu dari hamba Tuhan katakan bahwa harus ke rumah sakit. Dan saat itu juga hamba Tuhan bersama-sama dengan suami, dengan ibu, antar saya ke rumah sakit.
Puji Tuhan sampai di sana saya dilayani dengan penuh baik sekali. Tidak ada halangan, hambatan apapun. Katanya kalau saat ini kan lagi COVID, jadi kita kalau rawat nginap harus ada rapid dulu. Puji Tuhan, saya masuk sampai masuk pada ruangan pun saya tidak rapid. Jadi waktu itu saya disuruh rongseng dulu, kita harus foto. Selesai 1 jam kemudian hasilnya keluar, Ibu, kita harus masukkan Ibu ke ruangan. Sambil Paitua katakan bahwa kenapa kita tidak rapid dulu? Karena di sini kalau nginap harusnya rapid. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan lurus untuk saya. Saya merasa bahwa jamahan tangan Tuhan itu tidak pernah terlepas dari saya. Ketika masuk ruangan, besoknya dokter periksa, hasil rongseng itu aman-aman saja. Tetapi seluruh payudara dan seluruh dada saya ini sakit. Dokter bilang harus USG biar kita tahu yang benar. 2 hari kemudian hasil USG-nya keluar. Saya divonis ada cairan pada paru-paru saya. Saya tanya pun untuk dokter, baru dok, bagaimana payudara saya yang sakit ini? Dokter bilang payudara Ibu aman-aman saja, sudah tidak ada apa-apa lagi. Puji Tuhan, kuasa Tuhan berlaku. Besok malamnya hamba Tuhan datang, saya kasih tahu. Hamba Tuhan bilang Usi harus bersyukur. Dan saya merasa kuasa Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup saya. Ketika saya dalam keterpurukan, ketika saya dalam penderitaan, saya tetap percaya Tuhan. Dan itu nyata untuk saya. Seiring waktu berjalan, 2 hari kemudian saya bilang buat suami saya, selama sakit ini saya tidak pernah lihat payudara saya mau lihat payudara saya. Saya ajak suami saya masuk ke kamar mandi rumah sakit itu baru dilihat. Suami saya langsung kaget. Oh Tuhan, terima kasih ada kuasa Tuhan, mujizat Tuhan berlaku, mujizat Tuhan terjadi pada istri saya. Saya tanya kenapa? Yang tadinya keras dan memar, habis merah semua payudara saya. Tidak ada semuanya normal. Yang tadinya keras sekali kayak batu begitu, sekarang sudah lembek seperti biasa. Payudara saya sudah normal seperti biasa. Itu kuasa Tuhan berlaku, mujizat Tuhan nyata untuk saya. Dan saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya percaya sesakit-sakit apapun saya, Tuhan bisa sembuhkan saya. Karena kuasa Tuhan itu melebihi semua kuasa yang kita rasakan. Saya kembali keluar rumah sakit, saya kembali ke hamba Tuhan. Saya cerita semua buat hamba Tuhan. Hamba Tuhan, saya bilang hamba Tuhan saya tetap percaya bahwa apa yang saya rasakan itu kuasa dan mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup saya. Dan saya percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan punya kuasa dan mujizat itu ada dan nyata dalam hidup saya sampai saat ini. Bersandar dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kesembuhan itu dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Sahabat sekalian, dimanapun berada, ketika ada sakit penyakit apapun, saya mau bilang bahwa jangan bersandar pada manusia dunia, bersandarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan punya kuasa. Kita manusia dunia ini tidak punya kuasa. Mengandalkan Tuhan dan percaya dengan iman yang sungguh bahwa ketika kita mengalami sakit penyakit, ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Percaya dengan iman yang sungguh. Jadi bagi sahabat sekalian sakit apapun, datanglah kepada Tuhan. Meminta kesembuhan dan berharap hanya kepada Tuhan.